Tentunya kita harus paham ketika takwa itu menjadi salah satu karakteristik, salah satu sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus tahu, kita harus breakdown. Breakdownnya itu apa sih namanya ketakwaan? Karena hari ini takwa itu sering kita dengarkan di mimbar-mimbar pada waktu sang khatib berkhutbah. Tapi ternyata realisasi dari ketakwaan itu sulit kita aplikasikan pada kehidupan karena salah satunya sebenarnya kita juga tidak ngerti. Ketakwaan itu artinya apa? Karena sering sekali itu menjadi narasi ilmiah, hanya menjadi narasi kata-kata, tapi justru malah kita tidak memahami definisi yang sebenarnya pada ketakwaan. Maka inilah yang menjadikan kita membahas dulu. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang keutamaannya, kita bahas dulu definisinya. Supaya betul-betul kita paham, supaya kita mengerti, supaya dengan definisi itu lalu kita bisa mendiagnosa diri kita masing-masing. Sudah pada sifat mana ketakwaan itu bersemayam pada hati dan jiwa kita sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama. Karena orang yang mereka senantiasa bertakwa, senantiasa orang yang bertakwa itu akan dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah, maka puncak kebahagiaan pada kehidupan, dan itu merupakan salah satu di antara surganya di dunia, yaitu adalah ketika hati kita dilapangkan hatinya oleh Allah, itulah sejatinya surga pada kehidupan di dunia. Siapapun yang mendapatkan surga di dunia, itulah sejatinya yang akan dia dapatkan pada surga di akhirat. Tapi siapapun orang yang tidak mendapatkan surga di dunia dengan kelapangan hatinya, sulit membayangkan dirinya akan mendapatkan surga di akhirat kalau pada surga di dunia saja dia tidak mendapatkan dan dia tidak menjumpainya. Maka inilah yang menjadikan kita harus membahas dulu apa arti ketakwaan dan definisi ketakwaan yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita, apa itu definisi ketakwaan yang harusnya kita mengerti. Kita kemarin telah mengambil pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyampaikan bagaimana arti ketakwaan itu sendiri dengan 4 sifat yang kita terangkan di awal. Apa itu sifat yang pertama yang sudah kita pahami? Al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa bertambah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang takut itu merupakan pokok dari kebaikan. Orang yang takut miskin dia rajin bekerja. Orang yang takut neraka sejatinya dia akan terus beramal dan tidak pernah jemu untuk beramal, tidak pernah bosan untuk menjadi baik, dan dia terus berbuat baik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu keridhaan dari Allah. Dan kita sudah sampaikan bagaimana kedudukan al-khaufu minal jalil pada pembahasan kita sebelumnya. Sekarang kita fokus pada definisi yang kedua. Apa itu yang disebut dengan ketakwaan? Para ulama lalu menyampaikan. Yang disebut dengan takwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, al-amalu bitangzil. Yaitu senantiasa mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Nah, disinilah kita akhirnya menjumpai, berarti ketakwaan itu harus berlandaskan kepada ilmu. Jadi ketakwaan itu tidak boleh berlandaskan kepada semangat. Ketakwaan itu tidak boleh berlandaskan kepada suara mayoritas dan suara dominasi yang dilakukan orang dan dilakukan masyarakat. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu yang dilakukan orang kebanyakan tetapi tidak ada penjelasan dalilnya, maka dia tidak disebut dengan ketakwaan. Karena ketakwaan itu basicnya, fondasinya, selalu fondasinya kembali kepada ilmu. Dan tidaklah disebut ilmu, kecuali definisinya adalah qala Allah wa qala Rasul. Yang dimaksudkan ilmu itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang mereka terus meniti jalan sebagaimana apa yang dititi oleh kemudian para sahabat dan sebagaimana yang telah dilewati oleh para tabi'in ketika mereka mengikuti Allah melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah sejatinya ilmu. Jadi ketakwaan itu bukan berdasarkan passion, ketakwaan itu bukan berdasarkan kepada perasaan, ketakwaan itu bukan berdasarkan kepada suara mayoritas yang dia ikuti, ketakwaan itu bukan berdasarkan kepada semangat, tetapi ketakwaan itu berdasarkan kepada ilmu, ilmu yang didapatkan itulah yang dia kerjakan.